Dalam video ini, kita akan membahas mengenai buku pelanggan atau pemasok, atau yang juga disebut buku pelanggan vendor. Dan laporan ini dapat Anda temukan di akuntansi 1, laporan, menu buku pelanggan vendor 1 dan buku pelanggan vendor 2. Dan sebelum memulai video ini, Anda juga dapat menemukan ini di modul stok, dan tidak masalah modul mana yang Anda gunakan. Perbedaan antara buku pelanggan vendor 1 dan 2 adalah, di buku pelanggan 1, data akan ditampilkan berdasarkan hanya akun piutang dan akun hutang. Di buku pelanggan vendor 2, format laporan dan data yang ditampilkan akan serupa dengan buku pelanggan vendor 1. Namun, Anda dapat memasukkan akun lainnya selain akun hutang dan piutang. Dan untuk menambahkan kode akun ke buku pelanggan vendor 2, Anda butuh untuk mengatur akun piutang hutang di akuntansi 1, pengaturan, pendaftaran akun. Misalnya, jika Anda klik pada akun piutang lainnya, Anda dapat menemukan bagian pekerjaan terkait, di mana Anda dapat mengatur akun ke akun hutang atau piutang. Dan pengaturan default dari akun piutang lainnya adalah tak satu pun. Dan jika Anda centang opsi piutang atau hutang kemudian simpan, akun akan ditampilkan di menu buku pelanggan vendor 2. Jadi pertama, kita akan membahas buku pelanggan vendor 1. Di template pencarian, Anda dapat memilih tipe akun terlebih dahulu, antara semua, piutang, dan hutang. Jika Anda memiliki transaksi penjualan dan pembelian dengan perusahaan yang ingin Anda cari, pilih tipe semua, dan cari datanya. Dan Anda dapat mengatur kondisi pencarian lainnya seperti rentang tanggal. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah di template pencarian, kolom seperti lokasi, proyek, dan departemen tidak ditampilkan saat ini. Dan jika Anda ingin melihat data buku pelanggan vendor berdasarkan tiap lokasi, departemen, atau proyek, Anda harus mengaktifkan fitur tersebut terlebih dahulu. Anda dapat ke kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab stok barang. Di bagian manajemen piutang atau hutang, klik pada cari standar. Dan atur format pencarian standar dari akun pembeli vendor saja menjadi menurut lokasi atau proyek departemen. Kemudian simpan. Setelah mengaktifasi fitur, jika Anda ke menu buku pelanggan vendor 1 lagi, Anda akan melihat kondisi pencarian baru di template pencarian. Dan karena kolom lokasi ditampilkan di laporan ini, Anda dapat melihat data di modul stok dan data modul akuntansi ditampilkan bersamaan di laporan ini. Dan kolom pelanggan vendor adalah kolom wajib. Jika Anda menginput pelanggan, kemudian cari, data akan dicari berdasarkan pelanggan vendor. Di hasil pencarian, Anda dapat melihat periode waktu pencarian, dan riwayat penjualan, penerimaan, dan saldo setelah tiap transaksi. Dan Anda juga dapat melihat saldo saat ini di bagian bawah. Dan juga, Anda dapat memeriksa detail dengan klik pada tiap tanggal. Di jendela yang tampil, Anda dapat memodifikasi data dan menyimpannya lagi. Dan di hasil pencarian, di kolom keterangan, untuk data penjualan stok, data yang dimasukkan ke slip penjualan akan ditampilkan. Dan untuk data akuntansi, data yang dimasukkan di kolom keterangan akan ditampilkan juga. Juga data yang ditampilkan dalam warna merah adalah data penjualan stok yang belum direfleksikan di modul akuntansi, yang artinya adalah status pre-invoicing atau yang belum Anda buat fakturnya. Dan jika Anda telah membuat faktur dari data tersebut,
warna merah akan hilang. Dan berpindah, kita akan membahas kondisi pencarian dengan lebih rinci. Jika Anda klik tombol pencarian, Anda dapat melihat kolom ringkas berdasarkan. Pengaturan saat ini adalah berdasarkan detail slip, yaitu menampilkan data dari tiap slip dan juga menampilkan transaksi detail di kolom keterangan. Dan jika Anda klik dengan slip dan cari, detail transaksi tidak akan ditampilkan. Dan jika Anda memilih sehari-hari atau bulanan, data akan diringkas berdasarkan tiap tanggal atau bulan dan ditampilkan. Dan jika Anda memilih opsi berdasarkan slip akun dan cari, hanya data yang telah dibuat fakturnya di modul akuntansi, yaitu hanya voucher akuntansi yang akan ditampilkan. Data di modul stok yang belum dicerminkan di modul akuntansi tidak akan ditampilkan. Dan berikutnya Anda dapat melihat opsi tambahkan ke pelanggan utama. Untuk menjelaskan kolom ini, kita butuh untuk ke pengaturan fitur hubungan pelanggan. Di akuntansi 1, pengaturan menu pelanggan vendor, Anda dapat menemukan fitur pengaturan hubungan. Fitur ini adalah di mana Anda dapat mengatur hubungan antar pelanggan, yaitu mengatur hubungan antar pelanggan utama dengan pelanggan yang terhubung, sehingga Anda dapat memasukkan voucher untuk melihat laporan berdasarkan pelanggan utama. Fitur ini berguna jika Anda memiliki kantor pusat dan cabangnya, karena Anda dapat mengatur relasi antar kantor pusat dan cabang-cabangnya dan melihat buku piutang, berdasarkan apakah kantor utama atau pelanggan masing-masing. Di daftar pelanggan vendor, saya telah mendaftarkan 3 pelanggan. Mall Pusat Jakarta, Mall Cabang Bali, dan Mall Cabang Bandung. Dan saya telah mengatur hubungan di antara kode pelanggan ini. Dan pelanggan utama adalah kantor pusat, dan cabang-cabangnya adalah pelanggan yang terhubung. Jadi berdasarkan dari pengaturan hubungan ini, Anda dapat meringkas penjualan dan penerimaan yang dimasukkan ke tiap kantor masing-masing berdasarkan kode pelanggan vendor pusat dan melihat data yang diagregasi. Di buku pelanggan vendor, jika Anda memilih mall pusat, dan cari berdasarkan kriteria hubungan standar pelanggan, Anda dapat melihat hasil pencarian dari penjualan stok dan ke penerimaan akuntansi. Dan meskipun jika Anda mencari berdasarkan mall pusat, jika Anda klik pada tanggal, transaksi penjualan yang dimasukkan dengan cabang Bandung juga ditampilkan di hasil pencarian dari kantor pusat. Dan juga penjualan stok yang dimasukkan dengan cabang Bandung akan ditampilkan di buku ini. Dan tentu saja data yang dimasukkan dengan kode kantor pusat juga akan ditampilkan. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, fitur pengaturan hubungan berguna jika Anda ingin meringkas data dari tiap cabang dan melihat saldo total. Dan jika Anda ingin melihat data dari kantor pusat secara terpisah, Anda dapat memilih opsi standar pelanggan individual atau total dari pelanggan yang dipilih. Dan klik tombol cari. Dan hanya data yang dimasukkan dari mall pusat yang akan ditampilkan. Jadi silakan gunakan opsi tambahkan ke pelanggan utama ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikutnya, di kolom lainnya, Anda dapat melihat opsi cetak data tanpa kode pelanggan atau vendor. Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat dan mencari hanya data yang dibuat dari modul stok
di mana tidak ada kode pelanggan vendor ditampilkan. Jika Anda centang pada pilihan dan cari, jika terdapat data yang ditampilkan, artinya data kekurangan kode pelanggan vendor. Klik pada data, dan Anda dapat melihat tidak ada nilai di kolom pelanggan vendor. Dan dengan menggunakan opsi ini, Anda dapat mengecek untuk perusahaan yang terlibat di transaksi ini, kemudian mengisi kolomnya lagi, dan simpan. Dan Anda dapat melihat tidak ada data lagi yang ditampilkan. Berikutnya, kita akan berpindah ke menu buku pelanggan vendor 2 atau buku pelanggan pemasok 2. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di menu buku pelanggan vendor 2, Anda dapat memasukkan kode akun selain dari akun hutang dan akun piutang dengan mengatur pekerjaan terkait dari kode akun yang diinginkan menjadi akun hutang piutang. Dan Anda dapat menggunakan kondisi pencarian yang sama seperti di buku pelanggan vendor 1, seperti tentang tanggal, jenis akun, kolom pelanggan vendor, lokasi, departemen, proyek, dan lainnya. Dan kita akan membahas fungsi dari laporan ini dengan lebih rinci setelah klik pada tombol cari. Jadi di hasil pencarian, Anda dapat melihat data secara terpisah berdasarkan piutang modul stok dan piutang modul akuntansi. Dan penjualan stok yang belum difakturkan ditampilkan dalam warna merah juga. Dan jika Anda klik data pada tanggal 1 Juli, data yang ditampilkan dengan akun piutang lainnya akan ditampilkan di hasil pencarian juga. Dan juga di menu buku pelanggan vendor 2, Anda dapat melihat data berdasarkan mata uang asing. Jika Anda mencetak opsi tampilkan hanya mata uang asing dan cari, Anda dapat melihat saldo dari transaksi mata uang asing. Jadi jika perusahaan Anda sering melakukan transaksi dalam mata uang asing, silakan gunakan menu buku pelanggan vendor 2.